Oke, jumpa lagi di channel Trip Project. Kali ini gue akan ngebahas mengenai mobil di samping gue ini, yaitu Honda BR-V tipe SCVT tahun 2017. Nah, teman-teman tahu gak sih bahwa Honda BR-V itu memang mulai dipasarkan di Indonesia itu tahun 2015. Lebih tepatnya itu pada saat Gaikindo 2015. Nah, kemudian mulai dikirimkan ke konsumen itu pada awal Januari 2016. Maka dari itu teman-teman pasti kalau ngelihat di marketplace untuk mencari mobil bekas Honda BR-V ini pasti ketemunya paling tua itu di tahun 2016. Oke, sekarang kita review dari bagian depan Honda BR-V ini. Honda BR-V ini memiliki basis dari Honda Mobilio ya. Jadi memang secara kasat mata, secara keseluruhan bodinya terlihat mirip dengan Honda Mobilio. Tapi untuk bagian depan ini memang dibuat lebih tinggi nih, karena mengesankan Honda BR-V ini adalah tipe low SUV. Jadi secara tampilan tentunya membuat Honda BR-V ini lebih gagah. Kemudian dari sisi grill dibuat bersusun ya, mirip dengan Honda CR-V pada era zamannya itu. Nah, kemudian untuk sisi lampu Honda BR-V ini sudah memakai proyektor headlamp ya. Kemudian karena ini tipe SCVT, dia belum ada tambahan aero kit nih atau body kit add-on ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian samping. Kita lanjut ke bagian samping dari Honda BR-V ini. Honda BR-V ini secara kita lihat dari samping itu mirip dengan Honda Mobilio ya, tapi dari sisi depan maupun belakang Honda BR-V ini sudah menggunakan add-on fender. Jadi mengesankan bahwa dia adalah sebuah SUV. Kemudian dia sudah menggunakan handle pintu chrome ya. Kemudian bagian atas sudah ada roof rail ya, mengesankan lagi bahwa dia adalah sebuah SUV. Nah, kemudian berhubung mobil yang kita review ini adalah tipe E, dia tidak ada body kit nih di bagian bawahnya. Tapi kalau misalnya tipe Prestige dari Honda BR-V ini ada tambahan body kit di bagian samping sini. Nah, kemudian dari sisi velg, untuk velg Honda BR-V ini kebetulan yang mobil yang kita review ini sudah tidak standar ya. Jadi untuk standar ya Honda BR-V itu menggunakan velg ring 16. Untuk pengereman dari Honda BR-V ini pada bagian depan sudah menggunakan rem cakram, pada bagian belakang dia tetap menggunakan rem tromol, tapi sudah ada fitur ABS dan juga EBD. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Honda BR-V ini. Nah, bagian belakang dari Honda BR-V ini memang tampak jelas nih perbedaannya dengan Honda Mobilio ya. Pertama, dari Honda BR-V tipe E ini sudah menggunakan shark fin antena. Kemudian dari sisi wiper belakang juga letaknya juga berbeda dengan Honda Mobilio. Dari lampu dan bentuk bagasinya pun juga berbeda. Nah, untuk lampu dari Honda BR-V ini kebetulan untuk lampu seni sudah tidak standar ya, dia menggunakan LED ya. Tapi secara bentuk memang berbeda banget. Nah, untuk Honda BR-V ini dari kanan ke kiri lampunya itu terlihat menyambung ya, tapi dia tetap menggunakan bohlam biasa. Kemudian dari sisi bumper, dia sudah ada sensor parkir 2 titik. Jadi memudahkan teman-teman nih kalau untuk parkir di tempat yang sempit. Nah, karena ini tipe E, untuk lampu yang di tengah ini ya, itu kalau tipe E tidak ada list chrome-nya, tapi kalau untuk tipe Prestige di bagian sini itu berwarna chrome, jadi terlihat terpisah, jadi tidak menyambung. Kemudian pada bagian bumper untuk tipe Prestige ini itu ada add-on body kitnya, sedangkan untuk tipe E mobil yang kita review ini belum ada. Ya, mungkin kita lanjut lagi ke bagian interior. Oke, kita masuk ke bagian interior dari sebuah Honda BR-V. Nah, kalau kita lihat memang secara tampilannya memang modern sih dari Honda BR-V ini ya, tapi sangat disayangkan nih untuk Honda. Karena bentuk dari atau model dari dashboardnya ini sama dengan Honda Brio Minor Change, kemudian dari Honda Mobilio Minor Change, kemudian Honda BR-V ini sama gitu dashboardnya. Jadi ya salam satu dashboard nih untuk Honda. Jadi sayang banget low SUV dengan range harga hampir 300 juta sama dengan Honda Brio yang tipenya LCGC. Ya, jadi secara dudukan juga sama. Nah, kemudian kita lihat di bagian dashboard ini dari sisi head unit. Untuk head unit dari Honda BR-V ini memang sudah diganti, tapi untuk standarnya sendiri sangat ketinggalan zaman kalau menurut saya. Kenapa? Karena walaupun memang standar ini sudah ada monitor, tapi monitornya itu hanya bisa digunakan untuk kamera belakang. Tapi di head unit ini tidak ada fitur Bluetooth, jadi sangat
disayangkan sekali ya, padahal mobil-mobil modern sekarang dan juga eh, pada zaman sekarang kita tuh kalau misalnya mau dengerin musik ya tinggal play dari handphone, sambungkan dengan Bluetooth, tidak mau lagi nih dengan aux dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sisi AC, AC-nya ini memang sudah digital, tapi memang belum climate control ya. Jadi memang hanya terkesan digital, terkesan modern aja nih untuk dari sisi AC-nya. Nah, kemudian untuk di BRV ini sudah ada open close air nih. Jadi kita bisa membuka menutup untuk mengambil udara dari luar. Nah, sedangkan di Honda Mobilio itu tidak ada. Oke, untuk transmisi dari Honda BR-V ini memang ada tipe manualnya nih, tapi untuk tipe manualnya hanya ada di tipe S dan tipe E. Sedangkan untuk varian Prestige itu tidak ada untuk transmisi manualnya. Nah, transmisi Matic ini menggunakan CVT, jadi memang terasa perpindahannya itu lebih halus ya, sangat cocok untuk di perjalanan di perkotaan. Kita lanjut ke bagian sisi speedometer dari Honda BR-V. Nah, untuk speedometer dari Honda BR-V ini memang sama banget dengan Honda HR-V dan juga Mobilio RS nih. Nah, tapi kita lihat sih ada apa saja sih dari fitur-fitur dari speedometer dari Honda BR-V tipe E ini. Nah, yang pertama dia sudah ada layar MID-nya. Layar MID-nya udah ada jam, kemudian ada real time consumption-nya, kemudian ada trip meternya, trip A, trip B, kemudian juga sudah ada range sisa bahan bakar, kemudian selanjutnya ada average pemakaian bahan bakar. Jadi ya memang itu saja sih yang ada di speedometer dari sebuah Honda BR-V tipe E ini. Kemudian dari lingkar kemudinya kita bisa lihat adalah ada steering switch control. Jadi kita bisa mengontrol audio dari steer. Nah, kemudian untuk steer sendiri ini sudah ada fitur tilt tapi belum bisa teleskopik ya. Jadi hanya bisa dinaikkan atau turunkan saja. Kemudian untuk Honda BR-V tipe E ini ya masih menggunakan anak kunci biasa ya. Jadi belum ada start stop button. Oke. Untuk handbrake-nya juga masih manual nih, masih tuas angkat ya untuk rem tangannya. Kemudian selanjutnya untuk spionnya, kalau kita lihat sudah ada folded mirror nih. Jadi kita bisa lipat spionnya ini dari dalam. Mungkin itu saja dari bagian depan interior dari sebuah Honda BR-V. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua dari Honda BR-V. Nah, kalau kita lihat dari secara posisi duduknya memang cukup nyaman ya untuk di baris kedua dari Honda BR-V ini. Untuk space untuk kakinya itu masih ada loh. Masih ada mungkin sekitar 4 jari dengan bagian depan yaitu posisi duduk saya dengan tinggi 175 cm. Untuk headroomnya juga masih cukup banyak nih, bahkan bisa sampai ya 9 jari nih untuk dari headroomnya. Dan juga untuk baris kedua dari Honda BR-V ini sudah dilengkapi dengan AC double blower ya. Jadi untuk baris kedua dan baris ketiga bisa merasakan dinginnya AC sebuah Honda BR-V. Nah, untuk dari jok dari Honda BR-V ini juga bisa reclining dan juga sliding. Nah, recliningnya ini saya rasa cukup nyaman juga nih. Jadi untuk ketika misalnya kita ngantuk atau penumpang belakang ngantuk, ya kita bisa tiduran di bagian jok baris kedua dari Honda BR-V ini. Nah, dia juga bisa sliding, tapi sliding, nah untuk supaya ruang di bagian baris ketiga Honda BR-V ini supaya lebih lega lagi, cuma memakan space untuk kaki kita nih. Nah, oke. Dan juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya untuk di baris kedua dari Honda BR-V ini. Kita lanjut lagi ke bagian baris ketiga. Karena ini mengambil basis dari sebuah MPV, maka untuk masuk ke baris ketiganya ini cukup mudah. Jadi sudah ada fitur one touch tumble nih, jadi kita cukup menarik satu tuas, nah sudah kelipet deh jok baris keduanya. Kita sudah berada di baris ketiga dari sebuah Honda BR-V. Nah, untuk baris ketiga dari Honda BR-V ini ya memang tidak bisa berharap banyak ya, tapi untuk headroomnya ya dengan tinggi saya 175 cm masih ada sekitar 1 jari ya. Untuk space untuk kaki saya masih ada sekitar 2 jari dengan baris kedua dari mobil ini. Nah, untuk joknya sendiri bisa diatur dengan reclining ya, tapi hanya sedikit ya.
Jadi untuk penumpang dewasa sih masih bisa ya, tapi walaupun ya sedikit nggak nyaman nih. Tapi karena ada AC double blower, ya tentunya di baris ketiga ini masih bisa merasakan dinginnya dari AC Honda BR-V. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bagasi dari Honda BR-V. Di bagian bagasi dari sebuah Honda BR-V. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri masih cukup luas ya, walaupun jok baris ketiga ini tetap digunakan, jadi masih ada space yang cukup. Tapi jika teman-teman misalnya mau ruang yang lebih, tentunya kita bisa lipat nih dari jok baris ketiga dari Honda BR-V. Oke, tinggal pertama kita lipat dulu jok baris ketiganya, kemudian kita tarik. Oke, nah bagasinya jadi lebih luas kan? Selanjutnya kita bahas dari sisi mesin ya. Oke, kita telah sampai di bagian ruang mesin dari sebuah Honda BR-V. Nah, kalau kita lihat ruang mesinnya mirip dengan saudara-saudaranya yaitu Honda Mobilio dan juga Honda Brio ya, hampir mirip. Nah, tapi untuk mobil yang kita review kali ini, kap mesinnya sudah nggak standar nih. Dia sudah dipasangi peredam untuk suara dan juga peredam panas dari kap mesin ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Mesin dari sebuah Honda BR-V ini menggunakan mesin 1500 cc ya. Nah, dia itu dapat menghasilkan tenaga sebesar 120 horsepower di 6600 rpm atau sebesar 145 Nm torsinya di 4600 rpm. Ya, jadi untuk sebuah Honda BR-V itu cukup besar juga nih tenaganya. Ya, jadi saya rasa cukup banget ya, bahkan lebih dari cukup. Tenaganya cukup besar kok dan akselerasinya cukup cepat nih untuk sebuah Honda BR-V yang dengan model yaitu low SUV ya. Nah, untuk mobil BR-V ini juga kita jual ya. Jadi kalau teman-teman berminat untuk Honda BR-V ini bisa hubungi langsung kontak person di deskripsi kami ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan juga bisa tanya juga nih harganya. Nah, karena itu ya berakhir juga video kita kali ini. Ya jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe video-video kita. Dan share video-video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman untuk menonton video review-review kita selanjutnya ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.